Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mat Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang bilangan bulat di bagian yang kedua. Namun di sini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, di mana caranya akan kita berikan cara yang sangat unik dan saya jamin kalian pasti akan bisa sangat memahami. Ya, oke, lanjut. Yang pertama kita buat suatu kesepakatan atau ketentuan. Jadi nanti kita bermain garis bilangan dan seorang anak ya. Ini anak Ihsan. Ihsannya Upin Ipin. Nah, kalau misalkan nanti itu ada suatu penjumlahan ya kayak gini atau soal kayak gini, kita sepakati bahwa angka 5, angka yang ada di kiri ini menentukan posisi awal anak. Nah, ini contohnya. Nah, di sini karena 5 ditambah min 2, maka posisi awalnya di 5 sehingga anaknya itu berdiri di atas angka 5. Nah, ini adalah posisi awalnya. Setelah itu, ini tanda operasi. Operasi kan ada dua ya, penjumlahan dan pengurangan. Kalau operasinya itu penjumlahan, maka ini menentukan arah menghadap anaknya. Kalau penjumlahan, maka anaknya menghadap ke kanan. Nah, contohnya kayak ini. Ini penjumlahan yang menghadap ke kanan. Namun, kalau nanti operasinya berupa pengurangan, maka anaknya menghadapnya ke kiri. Ya, ke kiri sini, ke sini. Kalau ini ke kanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu tanda angka yang kedua. Nah, angka yang kedua, kalau misalkan tandanya itu positif, maka dia itu jalannya maju. Nah, ini maju. Kalau dia itu negatif, maka jalannya mundur. Nah, karena di soal ini kan negatif 2, berarti nanti kayaknya sih ini harus mundur ya. Mundur berapa langkah? Ya tergantung angkanya. Kalau 2 berarti mundurnya 2 langkah. Ya. Kalau ini plus, maka dia maju. Oke? Seperti itu ya. Ini silakan dipahami dulu. Lanjut ya. Oke, sekarang kita mulai di soal nomor 1. 5 ditambah negatif 2. Sama seperti yang dicontoh tadi. Berarti posisi awal anaknya yaitu berada di angka 5. Ya kan? 5. Berarti di sini. Kemudian ini tanda plus penjumlahan. Ya ini penjumlahan kan? Ini. Karena penjumlahan maka anak tersebut menghadap ke kanan. Nah, ini ke kanan. Kemudian ini kan negatif. Ya, angka keduanya negatif. Berarti dia itu jalannya mundur. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 2 langkah. Kenapa kok 2 langkah? Karena di sini angkanya 2. Ya. Lanjut kita jalankan. 1. Ya, jadi mundur ini masih 1. 2. Nah, di sini dia sudah mundur 2 langkah. Berarti ini sudah stop. Nah, angka berapa yang dia berdiri? Yaitu angka 3. Berarti bisa kita dapatkan 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3. Ya. Oke, jangan khawatir. Nanti variasi soalnya banyak. Jadi kalau di sini kalian belum paham, tenang saja. Masih banyak nanti variasi soalnya yang agak-agak berbeda. Lanjut, nomor 2. Kalau nomor 1 negatifnya di sini, sekarang nomor 2 negatifnya ada di 5. Ini negatifnya ada di 5. Nah, tadi kesepakatannya angka yang pertama ini menentukan posisi awal anak. Nah, di sini posisi awalnya berarti dia berada di negatif 5 di sini. Nah, ini Ihsannya di sini. Terus kemudian ini plus penjumlahan berarti dia itu menghadap ke kanan. Nah, ini sudah. Terus kemudian ini 3 ini kan positif kan ya karena nggak ada tanda minnya berarti positif. Karena positif berarti dia itu maju. Maju berapa langkah? Maju 3 langkah. Kita jalankan. 1. Ya kan? Terus 2. Terus kemudian 3. Nah, sudah berjalan maju sebanyak 3 langkah. Berarti kita dapatkan ini adalah posisi akhirnya. Angka berapakah yang dia berhenti, yaitu angka negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 2.
Di contoh nomor 1 tadi, angka negatifnya ada di angka yang kedua. Di nomor 2 tadi, angka yang negatif itu berada di angka yang sebelah kiri. Nah, yang nomor 3 ini bisa ditebak, maka yang negatif bagaimana kalau dua-duanya negatif? Nah, ini ya. Silakan disimak. Shred. Nah, nomor 3 ini dua-duanya negatif. Negatif 4 dan negatif 3. Berarti yang pertama, posisi awal anak tersebut pasti berada di angka negatif 4. Ya, ini ya. Shred. Kemudian karena ini penjumlahan, maka dia itu menghadapnya ke kanan. Ini sudah ke kanan. Setelah itu, karena ini dia itu negatif, maka dia berjalan mundur. Ya kan? Ini kan mundur kan ya? Ya, negatif mundur, kalau positif maju. Mundur berapa langkah? Mundur 3 langkah. Berarti mundur. Kita jalankan. 1. Nah, ini masih 1. 2. Lanjut. 3. Nah, posisi akhirnya berada di angka negatif 7. Berarti negatif 4 ditambah negatif 3 itu adalah negatif TUJUH 7. Ya, gitu ya. Nah, ini dari tadi kan penjumlahan, berarti kita perlu variasi soal, yaitu yang pengurangan. Ya, itu penjumlahan. Oke, sekarang kita ke pengurangan. Pada prinsipnya sama seperti yang tadi ya, yaitu karena pengurangan ya, simak ketentuan yang ini. Karena pengurangan maka dia itu menghadapnya ke kiri. Kalau penjumlahan ke kanan, itu aja sih. Nah, di sini contoh soal nomor 4 ya, 3 dikurangi negatif 4. Nah, oke. Posisi awal tentu saja dia itu Ihsan ini berdiri di angka 3. Kenapa kok 3? Karena ini kan nggak ada angkanya kan, nggak ada tandanya maksudnya. Berarti ini positif 3. Berarti dia ada di 3. Nah, setelah kita menentukan posisi awal anak tersebut, sekarang kita lihat operasinya. Operasinya kan pengurangan. Nah, karena pengurangan, maka tadi kesepakatannya, ketentuannya adalah dia menghadap ke kiri. Nah, berarti kita balik arahnya. Nah, ayo Mas Ihsan, putar balik. Shred. Nah, dia menghadap ke kiri ya. Oke, operasinya sudah kita perhatikan. Sekarang kita tinggal melihat angka yang ada yang kedua. Ini negatif 4. Nah, karena negatif maka dia itu berjalan mundur. Nah, mundur berarti dia ke kanan ya. Oke, kita jalankan. Mundur sebanyak 4 langkah. 1. Mundur kan? 2. Terus 3. Terus 4. Nah, ini sudah 4 langkah mundur. Berarti kita dapatkan angka yang diperoleh adalah 7. Sehingga 3 dikurangi negatif 4 itu berarti sama dengan 7. Ya, sekarang kita akan lanjutkan variasi soal yang berikutnya ya. Oke, sekarang 3 dikurangi 4. Nah, ini lebih mudah. Ini posisi awalnya berarti dia berada di angka 3 ya kan? 3. Karena ini merupakan pengurangan, maka dia itu menghadap ke kiri. Ayo, ya kan? Ayo Ihsan menghadap ke kiri. Shred, kita balik. Nah, kemudian 4 ini kan dia positif, ya kan? Ini kan operasi negatif ini, min ini. Min itu operasi. Sedangkan 4-nya kan positif. Berarti dia karena positif, maka dia berjalan maju. Nah, maju berarti kemana? Ke kiri, ya kan? Karena dia menghadapnya ke kiri. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 4 langkah. Oke, kita jalankan. 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, kita dapatkan di angka yang 4 langkah ini ternyata dia berhenti di angka negatif 1. Berarti hasil akhirnya adalah 3 kurangi 4 itu sama dengan negatif 1. Nah, ini kan ya. Nah, tadi kan sudah tandanya ini negatifnya
double, sekarang negatifnya 1. Bagaimana kalau sekarang negatifnya ada 3? Lanjut ya, ini variasi soal yang berikutnya. Ini negatifnya ada 3. Satunya operasi. Nah, negatif 5 dikurangi negatif 3. Jadi ini operasi ya, ini operasi pengurangan, ini negatif 5, ini negatif 3. Negatif 5 dikurangi negatif 3. Nah, ini kayaknya sulit, tapi nggak masalah. Kalau kita gunakan cara garis bilangan, ini sangat mudah sekali. Ya kan? Jadi yang pertama, Ihsan ini berdiri di atas angka negatif 5, karena dia posisi awalnya. Ini negatif 5. Setelah itu, kita lihat ini negatif, ini pengurangan. Nah, karena pengurangan, berarti berdasarkan ketentuan yang tadi, dia itu menghadap ke kiri. Oke, kita putar ke kiri, seret. Nah, ini harusnya contoh yang ke-6 ya, ini kok salah ketik. Oke, berikutnya operasinya sudah kita lihat. Sekarang angka yang kedua ternyata negatif. Karena negatif, tadi itu dia berjalan mundur. Nah, ini kan ya ketentuannya, dia berjalan mundur. Nah, berapa langkah? 3 langkah. Oke, berarti 1, kemudian 2, yang terakhir 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 2. Berarti negatif 5 dikurangi negatif 3 itu hasilnya negatif 2. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Ya, ini kesimpulan itu sangat penting sekali karena bisa jadi nanti kalau angkanya besar nanti kalian bisa bingung. Ya, ini kan hanya untuk awal-awal saja untuk garis bilangan. Berikutnya nggak usah. Nomor 1 tadi soalnya adalah 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Ya kan? Nomor 2, negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Oke, kita akan buat kesimpulan. Kita akan buat soal lagi. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Berarti kan angkanya ini lebih besar kan ya, 5 dengan 2. Ya, sisinya 3. Berarti kalau misalkan kita punya soal 7 ditambah berapa ya? Negatif 2. Nah, 7 dan 2, besar 7 kan ya? Berarti pasti nanti itu karena ini negatifnya itu ada di 2, berarti hasilnya pasti positif, yaitu berapa? 5, karena selisihnya 5. Nah, sebaliknya, sekarang perhatikan nomor 2. Negatifnya berada di angka yang lebih besar. Nah, ternyata hasilnya adalah negatif. Ya, 5 dan 3 kan besar 5. Dan ini ada negatifnya di 5, berarti maka hasil akhirnya adalah negatif. Nah, berarti kalau misalkan saya punya soal ini negatif 7. Ya, ini saya tambahkan dengan 2. Nah, berarti ini pasti negatif 5 ya. Karena besar 7 daripada 2. Nah, ini minnya atau negatifnya ada di 7, maka ini ada min. Seperti itu ya. Ini untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, bagaimana kalau misalkan 100, negatif 100 ditambah 98, Pak. Oh, enggak masalah. 100 dan 98 kan besar 100. Nah, berarti karena negatifnya ada di sini, berarti ini pasti min. Ya, min. Berapa? Min 2. Lanjut. Bagaimana kalau begini, Pak? 10 ditambah negatif berapa ini? 14. Nah, 10 dan 14 itu besar 14. Nah, sementara ini ada minnya, ya kan, besar ini. Berarti dia itu pasti ini negatif. Oh ya, sorry, ini tadi lupa ya. Karena ini kan negatif ya, maka ini negatif 2. Kenapa kok negatif 2? Karena 100 kan lebih besar daripada 98. Nah, sekarang 14 dan 10 kan lebih besar 14 kan ya. Nah, karena 14 ada negatifnya, maka ini pasti negatif. Negatif berapa? Ya, tinggal kita cari selisihnya 14 dan 10 itu kan 4. Nah, berarti negatif 4. Ya, kayak gitu ya. Bagaimana kalau begini, Pak? 2 sorry, ini berapa ya? Ini 12 lah. 12
ditambah negatif 3. Nah, terus kita lihat 12 sama negatif 3 besar mana? Sorry, 12 sama 3 besar mana? Besar 12 kan ya? Nah, jadi pasti positif. Nah, sekarang 12 sama 3 selisihnya berapa? 12 dan 3 yaitu 9 ya. Ini positif ya, ini positif. Kenapa positif? Karena lebih besar yang 12 ini. Lebih besar yang positif daripada yang negatif. Oke, lanjut. Tadi negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7 ya. Sekarang berarti negatif tambah negatif pasti hasilnya negatif juga. Ya, berdasarkan percobaannya tadi. Berarti kita tinggal negatif 4 tambah negatif 3. Ternyata 4 tambah 3 kan 7. Jadi tinggal nambahin negatif saja. Saya kasih contoh. Misalkan negatif 10 ditambah negatif 3. Berapa? Ya sudah. Tinggal 10 tambah 3 kan 13. Karena ini negatif, ya pasti negatif. Jadi ini caranya mengambil kesimpulan ya. Kita lihat angkanya di sini, negatif tambah negatif, ternyata hasilnya negatif. Negatif berapa? Yaitu tinggal dijumlahkan angkanya 4 tambah 3. Ini juga gitu, 10 tambah 3. Gitu aja. Lanjut. Kalau misalkan min 100 ditambah negatif 200. Ya, berarti negatif 300. Nah, itu caranya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, 3 dikurangi negatif 4. Ternyata 7 hasilnya. Nah, berarti kalau kita buat suatu contoh yang sama dengan ini, tinggal kita ganti angkanya, berarti menjadi contoh ya, contoh 2 dikurangi negatif 3. 2 negatif-negatif, berarti nanti sama aja dengan 5. Jadi plus. Ini berdasarkan ini. Ya. Nah, ternyata ada kesimpulannya. Kalau min-min begini, ya. Ini jadi tambah. Jadi tambah nanti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini juga gitu. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 5. 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Oke, ini sebetulnya sama aja dengan soal nomor 1 ya. Nomor 1 tadi sih ya. Nah, ini jadi yang dikurangi itu pengurangannya lebih besar daripada yang dikurangi. Berarti misalkan berapa ya? 5 dikurangi 8. Nah, berarti kan pasti negatif 3. Kenapa negatif? Karena yang dikurangi lebih kecil, yang mengurangi lebih besar. Nah, berarti kan negatif 3. Kenapa 3? Karena sisi 8 dan 5 kan 3. Seperti itu. Ini gampang lah, nomor 5 ini sangat gampang sekali. Oke, nomor 6. Negatif 5 dikurangi negatif 3. Ternyata sama dengan negatif 2. Nah, ini sebetulnya kita akan menggunakan sifat yang keempat. Sifat yang bukan sifat ya. Contoh soal nomor 4 ini. Ternyata ini nanti jadi tambah. Nah, jadi ini nanti itu kalau ada soal kayak gini, kalau kita pakai cara langsung itu jadinya kayak gini. Negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 tambah 3. Besar mana 5 dan 3? Besar 5. Nah, karena 5-nya negatif, maka pasti ini negatif. Negatif berapa? 2. Nah, kayak gitu. Contoh lagi, misalkan negatif 10 dikurangi negatif berapa enaknya ini? 13. Nah, maka yang pertama ini kita jadikan tambah. Negatif bertumpuk ini. Jadi negatif 10 ditambah 13. Berarti apa? 10 sama 13 besar mana? Besar 13. Sementara yang negatif hanya 10. Berarti pasti dia hasilnya positif. Positif berapa? Positif 3. Beda ya. Kalau tadi hasilnya negatif, kalau ini hasilnya positif. Kenapa ini hasilnya negatif? Karena angka yang negatif lebih besar daripada angka yang positif. Sedangkan yang ini angka yang negatif lebih kecil daripada angka yang positif. Oke, semoga bisa dipahami.
Sebetulnya ini harus banyak latihan ya. Nggak cukup kesimpulan seperti ini. Butuh latihan. Tapi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya. Insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan lanjut di perkalian dan pembagian dengan cara yang simple. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.